Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam kelas analisis wacana linguistik. Pada kali ini kita akan membahas tentang dua pondasi utama wacana, yaitu kohesi dan koherensi. Akan tetapi kita akan fokus pada kali ini tentang kohesi. Oke, apa itu kohesi? Pertama kita harus tahu dulu tentang definisi dari kohesi. Kohesi adalah keadaan unsur-unsur bahasa yang saling merujuk dan berkaitan secara semantis. Ini pendapat dari Halliday dan Hasan. Jadi kohesi adalah hubungan antara kalimat atau kata dalam sebuah wacana, ya, sehingga terjadi kepaduan di antara kalimat dan kata tersebut. Kohesi dibagi menjadi dua, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Apa itu kohesi gramatikal? Kohesi gramatikal adalah hubungan semantis antara unsur pembentuk wacana yang dimarkai oleh alat gramatikal. Alat gramatikal itu berupa kata ganti, kata tunjuk, maupun kata hubung. Maka bagian-bagian dari kohesi gramatikal ini ada 4, yaitu elipsis, referensi, konjungsi, dan substitusi. Kemudian yang kedua adalah kohesi leksikal. Apa itu kohesi leksikal? Kohesi leksikal adalah hubungan semantis antar unsur pembentuk wacana dengan memanfaatkan unsur leksikal atau kata. Ya. Dalam kohesi leksikal ini ada beberapa hal, yaitu sinonimi, antonimi, hiponimi, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi. Kohesi gramatikal. Pertama, saya akan menerangkan tentang elipsis. Ya. Apa itu elipsis? Itu adalah pelesapan kata atau satuan-satuan lingual yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi ini adalah pelesapan kata atau kalimat. Ya. Contohnya, ya, Mas Muka, ya, artinya siapa namamu? Ketika kita menjawab itu, biasanya kita menjawab Ahmad. Ya. Kita langsung menjawab nama kita. Ya. Di sana ada hal yang dilesapkan, yaitu kata Ismi Ahmad atau nama saya Ahmad. Ya. Ada hal yang dilesapkan, yaitu ismi. Ya. Itulah namanya elipsis. Kemudian yang kedua, referensi. Apa itu referensi? Itu adalah penggunaan kata yang menunjuk kata atau satuan gramatikal yang lain. Contohnya, qara'a Aliyun kitabal hikayati. Huwa yuhibbuhu hubban. Ya. Yang artinya Ali membaca buku cerita. Dia sangat menyukainya. Kata Ali, kata huwa di setelah Ali itu merujuk pada Ali. Dan kemudian yuhibbuhu, ya, hu di sana merujuk ke buku cerita. Nah, itulah namanya referensi, yaitu merujuk ke kata sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi, yaitu satuan kebahasaan yang berfungsi sebagai penyambung, perangkai, atau penghubung. Contohnya, dzahaba Utsman ilal maktabati, tsumma qara'al kitaba hunaka. Yang artinya, Utsman pergi ke perpustakaan, kemudian membaca buku di sana. Di sana ada kata tsumma yang berfungsi sebagai kata penghubung antara dzahaba Utsman ilal maktabah dengan qara'a al-kitaba hunaka. Nah, ini adalah konjungsi. Kemudian yang terakhir dari kohesi gramatikal adalah substitusi, yaitu hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur bahasa lain. Contohnya, najahtu fil imtihan, dzalika min fadli rabbi. Ya. Jadi najahtu fil imtihan itu diganti dengan dzalika. Ya. Ada kata dzalika di sana, itu merujuk ke menggantikan najahtu fil imtihan, yaitu kalimat sebelumnya. Nah, itulah yang dinamakan substitusi. Kemudian saya akan menerangkan tentang kohesi leksikal. Yang pertama adalah sinonimi. Ya. Apa itu sinonimi? Itu adalah ungkapan yang maknanya kurang lebih sama. Contohnya, al-bait wadar. Al-bait artinya rumah, ad-dar artinya juga rumah. Ya. Sehingga mempunyai kesamaan makna. Kemudian yang kedua adalah antonimi, yaitu satuan lingual yang maknanya berlawanan dengan hal lain, ya, atau bisa dikatakan hal yang berlawanan.
Ya, makna yang berlawanan. Contohnya as-shaghir wal kabir. Ya, shaghir artinya kecil, kabir artinya besar. Ya, jadi kecil dan besar ini makna yang berlawanan. Kemudian yang ketiga adalah hiponimi. Ya, apa itu hiponimi? Satuan bahasa yang maknanya dapat dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual yang lain. Ya. Contohnya adalah ad-dajajah. Ya. Ad-dajajah artinya ayam. Dengan al-hayawan. Al-hayawan adalah binatang. Ya. Maka dajajah ini adalah bagian dari binatang. Ya. Ini adalah namanya hiponimi. Ya. Selanjutnya yang keempat itu ada repetisi. Apa itu repetisi? Pengulangan satuan lingual yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Contohnya, katabatul labu ad-darsa bil qalami. Al-qalamu muhimun lit-talibi. Ya. Di sana ada kata al-qalam yang diulang 2 kali. Di kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, ini namanya repetisi. Ya. Kemudian yang kelima adalah kolokasi, yaitu asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Ya, ini adalah kata-kata yang saling berhubungan. Contohnya, ta'allamat tilmidhu ad-darsa fil fasli. Di sana ada kata at-tilmid, ada kata ad-dars, juga al-fasl. Nah, tilmid itu berhubungan dengan kata-kata ad-dars. Ya, tilmid itu artinya murid, ad-dars itu artinya pelajaran, dan fasl artinya kelas. Jadi ada hubungan di antara 3 kata tersebut, ya, yang saling berhubungan. Oke, yang terakhir adalah ekuivalensi. Apa itu ekuivalensi? Itu adalah kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah paradigma. Ya. Kalau di sini biasanya ditandai dengan adanya afiksasi dalam satu kata. Ya. Contohnya, kataba Zaidun kitabatan al-maktabi. Di sana ada 3 kata yang tersusun dari satu kata, yaitu kataba, kitabatan, dan al-maktab. Ya. Kitabatan itu dibentuk dari kata kataba, begitu juga dengan al-maktab. Ya. Yang punya arti yang berbeda. Kataba artinya menulis, kitabatan artinya tulisan, dan al-maktab artinya meja. Itulah yang namanya ekuivalensi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.